Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Benny Donald Dulles. Hari ini kita belajar satu tema, yaitu bertumbuh dalam mengenal suara Tuhan Yesus. Bertumbuh dalam mengenal suara Tuhan Yesus Kristus. Tema ini sangat penting sekali buat kita. Pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah mendengar suara Tuhan Yesus? Apakah saudara bisa mengenal Tuhan Yesus, suara Tuhan Yesus? Sebab kalau kita tidak mengenal suara Tuhan Yesus, kita bisa disesatkan. Oke? Kita baca dalam firman Tuhan. Dalam Yohanes 10 ayat 16, Yohanes 10 ayat 16 berkata demikian. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yang disebut dengan domba-domba lain adalah kita semuanya, gereja Tuhan yang bukan orang Yahudi. Itu domba-domba lain. Nah, Tuhan Yesus katakan bahwa domba-dombanya, kalau kita domba-dombanya, akan mendengar suara Tuhan. Dan kita akan tuntun menjadi satu kawanan domba, satu gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke? Pertanyaan sekarang ini, kapan dan bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan Yesus sampai kita tahu dan mengenal bahwa itu suara Tuhan Yesus? Kita tahu itu suara Tuhan Yesus, bukan suara yang lain, sehingga kita tidak bisa disesatkan. Oke? Ada 3 hal yang kita pelajari. Jadi bagaimana kita dan kapan kita mendengar suara Tuhan? Intinya gini, fokusnya, Tuhan berbicara kepada kita umatnya. Tuhan Yesus berbicara kepada saya, Tuhan Yesus berbicara kepada kita semuanya. Oke? Sehingga kita mendengar suara Tuhan, mengenal suara Tuhan. Yang pertama, setiap hari kita bergaul dengan Tuhan lewat persekutuan. Yang disebut persekutuan itu adalah ibadah doa, puji-pujian, penyembahan. Nah, kita akan dengar firman Tuhan. Jadi lewat persekutuan setiap hari ibadah dengan Tuhan, kita akan mendengar suara Tuhan. Di dalam Keluaran 29 ayat 42, Keluaran 29 ayat 42 berkata demikian. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan, sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Tuhan Yesus berkata, waktu kita ibadah, Tuhan Yesus datang, bertemu dengan kita, lalu berfirman kepada kita. Dia akan berkata-kata, menyampaikan firman-Nya kepada kita, waktu kita beribadah dalam persekutuan. Itu yang pertama. Pastikan ya Bapak Ibu sekalian, ada ibadah mesbah keluarga atau mesbah pribadi setiap hari. Yang kedua, setiap hari kita menerima pesan, tuntunan Tuhan, firman Tuhan, lewat pembacaan Alkitab, dalam segala tugas pekerjaan kita setiap hari. Kan kita punya pekerjaan tiap hari. Nah, kita perlu tuntunan Tuhan, kita perlu pesan firman Tuhan. Kita baca dalam Alkitab ya, di dalam Mazmur 139 ayat 16. Mazmur 139 ayat 16 berkata demikian. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi Tuhan punya kitab, dan dalam kitab itu Dia punya agenda untuk setiap kitab kita semuanya. Hari ini dan setiap hari kita punya tugas, punya tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Nah, kita perlu tuntunan. Nah, Tuhan akan berbicara kepada kita. Dia akan menuntun lewat Alkitab, lewat pembacaan Alkitab. Oh, saya harus begini, saya harus begitu. Tuntunan Tuhan setiap hari. Kita mendengar suara Tuhan. Tuhan berfirman kepada kita, dan kita mendengar suaranya untuk menuntun hidup kita setiap hari. Yang ketiga, kapan dan bagaimana kita mendengar suara Tuhan dan mengenal suara Tuhan. Yang ketiga, setiap hari kita menerima jawaban atas pertanyaan, masalah, dan pergumulan yang kita hadapi semuanya. Ya, setiap saudara saya kan punya masalah tiap hari. Nah, kita bertanya pada Tuhan, kenapa ini Tuhan, atau apa yang saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Kita bertanya pada Tuhan,
Kita minta jawaban Tuhan. Kita baca dalam Alkitab ya. Di dalam Yeremia 30 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Sekali lagi, Yeremia 33 ayat 3 berkata demikian. Berserulah kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi kalau kita punya pertanyaan, kita dalam masalah pergumulan kita, penderitaan kita atau sakit, kita tanya Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab. Dikatakan tadi, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang kita tidak pahami. Jadi kita belajar ya. Tiap-tiap hari pastikan Tuhan berbicara sama kita lewat ibadah kita, lewat pekerjaan kita, lewat tugas pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, dan lewat setiap pergumulan masalah yang kita hadapi setiap hari. Amin. Kita pasti akan mendengar suara Tuhan, dan kita akan pasti mengenal suara Tuhan yang benar. Amin. Bapak Ibu sekalian, yuk kita berdoa. Bapa Surga, berdoa supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu kepada setiap kami, setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman pesan Tuhan hari ini. Biarlah roh hikmat wahyu Tuhan tinggal dalam hati kami semuanya, supaya kami bisa mengenal suara Tuhan. Kami sudah bisa mendengar suara Tuhan dan mengenal suara Tuhan dengan benar, supaya kami jangan disesatkan. Kami percaya Tuhan, kami adalah domba-domba-Mu yang mendengar suara-Mu sebagai gembala kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.